peran serta dalam struktur organisasi. Kalau di kelas-kelas itu ada struktur organisasi paguyuban, ya. Ada ketuanya, bendahara, sekretaris. Untuk apa di sana kok pakai itu? Karena itu untuk mengakomodir kegiatan dalam proses pembelajaran di kelas supaya berjalan lancar, karena tidak harus bersumber pada internal sekolah yang bersumber pada struktur organisasi sekolah. Jadi dari organisasi sekolah itu turun menjadi organisasi kelas. Dari kelas di sana ada yang namanya organisasi paguyuban, itu yang menghandle segala bentuk program dan kegiatan. Kalau berjalannya bagaimana? Berjalannya alhamdulillah itu berjalannya ya baik, lancar. Selama kita bangun komunikasi, kolaborasi, kemudian interaksi, saling mengisi, ya, karena tidak mungkin sebuah lembaga, terlebih sekolah ya Mbak, ini sekolah itu hanya mengandalkan satu struktur organisasi yang berada di pusat, artinya sekolah ini, tapi yang lebih kecil yang terjun di sana adalah orang tua dan guru. Maka bagaimana ya kita bangun dengan adanya kolaborasi, interaksi, komunikasi melalui apabila ada kegiatan atau program yang mungkin dirilis oleh kelas, maka disitulah peran serta organisasi kelas itu, terutama paguyuban, karena itu yang akan nantinya mengakomodir segala bentuk kegiatan yang terkait hubungan jalinan dengan orang tua dan guru, orang tua dengan sekolah. Contoh kemudian apa ya yang berhasil gitu ya, yang berhasil itu apa? Contoh ya yang baru saja selesai itu ada yang namanya paguyuban macam-macam. Ini kami membentuk sebuah paguyuban organisasi Mercy-Band Pita Suara. Nah di sana peran serta organisasi ini adalah mengakomodir peserta di sana. Maka nanti ada yang namanya koordinasi dengan sekolah. Sekolah tentu saja manajerial, yaitu kepala sekolah. Nah kepala sekolah nanti mendelegasikan dari bidang humas. Di sini untuk apa? Menjembatani, sehingga kalau nanti organisasi itu akan mengadakan pertemuan untuk menyusun program-program. Nah jadi penjembatannya adalah humas tadi, yang bidang humas berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian mendelegasikan, kemudian menindaklanjuti. Itu ya Mbak. Jadi insya Allah di semua manajemen berbasis sekolah itu berjalan dengan baik ketika itu semuanya saling mengedepankan yang namanya kolaborasi, komunikasi, dan interaksi yang baik. Kalau itu dijalankan dengan baik, maka tidak ada yang namanya miskomunikasi. Gitu ya. Apakah ada hambatan, kendala-kendala, ini sudah dibentuk gitu ya, tapi berjalan apa tidak gitu ya, meragukan apa benar gitu ya. Nah, selama ini ya, ini kebetulan kok saya bukan berarti karena ditanya diwawancara kok baik. Selama ini sebuah organisasi yang kami laksanakan dengan adanya pembagian job desk tadi, ada kurikulum, kesiswaan, sampai ke Wakawis. Contoh ya, yang hari-hari kami laksanakan. Sebelum kami menyusun program, pasti kami melakukan koordinasi dari semua pihak. Targetnya apa? Program yang akan dijalankan itu apa? Dan salah satu contoh adalah kesiswaan. Di sana kan kalau kesiswaan kan terkait dengan yang namanya prestasi siswa. Ya. Sehingga kalau yang namanya ada kegiatan atau program namanya lomba dan sebagainya, berarti maksudnya kemana? Maksudnya ke
kesiswaan, sehingga kami tidak perlu ngopiak-ngopiak yang lainnya begitu. Sehingga kesiswaan ini, bahkan bidang kesiswaan nanti akan mengajak partner kerjanya untuk merencanakan. Setelah direncanakan kemudian disusun dengan baik, maka nanti koordinasi kepada manajernya. Setelah nanti mendapatkan ACC gitu ya, ACC, maka di sana akan bertindak akan kemana? Nanti melibatkan siswa, melibatkan teman sejawat, melibatkan guru, kemudian melibatkan orang tua. Kalau anak-anaknya disuruh lomba, kalau terkait dengan mungkin yang terkaitan pendanaan, kalau itu memang bisa dihandle sekolah, maka kolaborasinya dengan sekolah. Tapi ketika seperti contoh Brandon itu biayanya kan tidak sedikit itu. Kemarin alhamdulillah kan dapat juara umum itu sampai kalau 5 kali berturut-turut juara umum, maka berhak membawa pulang piala bergilir, itu menjadi hak miliknya. Kenapa bisa begitu? Karena mesinnya ini berputar dengan baik. Karena apa? Itu dikelola dengan baik. Tanpa dikelola dengan baik, maka ini tidak akan bekerja dengan baik. Di sana. Maka yang terkait dengan itu, ada sisi lain yang memang harus bersumber pada sekolah pendanaannya. Tapi di sisi lain ada yang bersumber mungkin dari orang tua murid. Nah, itu yang mengelola siapa? Yang mengelola adalah organisasi tersebut. Jadi sekolah tidak turun tangan ikut campur dalam pengelolaan manajemennya, tetapi selagi itu manajemennya disepakati melalui komitmen orang tua, yaitu kontribusi untuk kesuksesan ini bagaimana. Kalau itu sudah disepakati, jadi sekolah tinggal ikuti. Itu ya. Terus apa lagi tadi yang berikutnya? Itu ya. Sudah ada juknis dan juklak yang diatur di sana. Maka dalam pelayanan ini, khususnya pelayanan yang pertama, pelayanan bimbingan konseling. Sekolah dasar itu belum ada pelayanan bimbingan konseling yang mandiri atau terpisah dengan tenaga ahli, skill mengundang tenaga ahli atau mengangkat begitu. Karena selama ini untuk tenaga honorer itu memang tidak diizinkan. Maka kemudian di sekolah dasar khususnya bimbingan konseling itu dilaksanakan oleh guru itu ketika di kelas. Tapi konseling dilaksanakan oleh kepala sekolah ketika itu sudah tidak bisa terselesaikan oleh guru. Jadi melekat itu otomatis. Jadi bimbingan itu tidak ada yang namanya pembiayaan. Jadi gitu ya. Jadi komunikasi kapan saja yang berkaitan dengan masalah individual, masalah sosial, masalah kelompok belajar itu ditangani oleh guru kelas. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Fasilitas tadi ya. Fasilitas ada kantin, ada UKS gitu ya. Kemudian kalau fasilitas tadi kebetulan di sekolah kami itu full. Ada fasilitas UKS-nya itu di depan sana tuh bagus itu UKS-nya. Di sana lengkap. Secara medis sederhana di sekolah itu lengkap ya dengan. Kalau UKS pembiayaannya bagaimana? Untuk UKS pembiayaan memang dari anggaran POS, RKS ya. Kemudian yang kedua untuk kantin. Nah, kantin itu dikelola oleh pengelola kantin. Jadi tidak ada pembiayaan untuk kantin. Karena diutamakan pembiayaan itu
ini dilakukan untuk pembiayaan pembelajaran khususnya di kelas. Contoh yang skala-skala prioritas untuk fasilitas kelas itu kamar mandi. Kami sedang renovasi, ada 7 plong kamar mandi yang sudah kami perbaiki. Kemudian di tengah-tengah COVID masih ini di level 1 ya, kami perbaiki sarana prasarana cuci tangan di depan itu, dan yang bisa lihat di sana. Kemudian ada lab komputer karena sekolah itu sekarang berbasis komputer, ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Itu kami menyiapkan lab, itu anggaran dari BOS. Apa yang dianggarkan ya, tentu saja sarana prasarana, kemudian perawatannya. Kemudian di sisi lain banyak yang pastinya anggaran itu diserap dari anggaran BOS selama itu ada di juknis dan juklaknya, dan selama itu memang diperuntukkan untuk pelayanan pendidikan. Itu ada sekolah ramah anak utamanya, sekolah menuju di sekolah adiwiyata, ada sekolah sehat. Kalau sekolah adiwiyata, sekolah sehat berarti berkaitan dengan adanya UKS, berkaitan dengan adanya kantin, berkaitan dengan fasilitas kamar mandi yang baik, yang layak oleh anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa nyaman, misalnya kebelet ya, kebelet itu mau pipis atau apa, kalau kamar mandinya ada, memadai, itu termasuk rasio. Ketika anak-anak itu dititipkan ke sekolah, anak-anak itu nyaman, anak-anak itu aman, maka satu kata buat orang tua adalah